Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah kendali proses. Sekarang kita akan melihat metode yang lain untuk mencari parameter-parameter pada kontrol sistem itu sendiri. Bagaimana cara mengeset, kalau misalnya di PID, berapa harga kasihnya, berapa harga tau I-nya, berapa harga tau D-nya, sehingga sistem tersebut menjadi stabil. Kemudian kita akan lihat mengenai sistem kontrol yang lain, ada rasio kontrol sistem, ada cascade yang atau bertingkat, kemudian ada feed forward control system. Kita mulai dengan PID tuning. Kita sekarang berada di minggu yang ke-7. PID tuning itu kalau misalnya Anda punya radio zaman dahulu ya, bagaimana mencune radio sehingga sesuai dengan frekuensi yang kita harapkan. Itu maksud dari kata-kata tune di sini, tuning. Ya, PID tuning artinya bagaimana kita mengeset parameter-parameter dari kontrol sistem itu sendiri, terutama kalau misalnya kita bicara PID, jadi ada KC, ada tau I, tau D, sehingga prosesnya itu stabil. Kalau misalnya Anda radio gitu sesuai dengan yang Anda inginkan frekuensinya, dan suaranya juga bagus, pas gitu. Itu yang disebut dengan tuning di sini, tune. Jadi proses tuning ini bervariasi dari trial and error, itu yang coba-coba saja ya. Coba KC-nya sekian, coba tau I-nya sekian, coba tau D-nya sekian. Itu juga bisa. Tentunya butuh pengalaman yang banyak ya untuk mendapatkan parameter yang sesuai. Atau kalau misalnya Anda sudah dapat ini sedikit, tinggal coba ini naikkan ke atas, coba ini turunkan, ini naikkan, ini turunkan. Ya, dan juga bisa juga dengan menggunakan model-model yang lebih rumit, atau sebelumnya kita sudah belajar mengenai root test dan juga mengenai root locus. Jadi kalau misalnya akarnya di sini dia bentuknya akan seperti ini bentuknya akan seperti ini. Kita tahu dengan mengupload. Tapi itu tentu saja butuh usaha yang banyak gitu ya. Atau dengan menggunakan Open Modelica, kalau misalnya kita sudah punya semua fungsi transfer di situ, kita juga bisa bermain ya seharian hanya tanpa berhubungan dengan pabrik. Karena kalau misalnya Anda melakukan di pabrik bisa saja mengganggu operasi, tetapi kalau misalkan Anda sudah punya proses modelnya, Anda bisa melakukannya independen dari pabrik dengan menggunakan simulasi komputer. Jadi pemilihan dari tipe controller, apakah dia P, PI, PID, dan parameternya, KC, TI, TD, sangat bergantung kepada proses model yang akan dikendalikan. Penentuan parameter kendali sehingga menghasilkan sistem kendali yang memuaskan atau yang stabil, itu disebut dengan tuning. Jadi berapa harga dari KC jadi ini, kasihnya berapa harganya, tau I berapa harganya, tau C-nya berapa harganya, sehingga dia stabil. Jadi kalau misalnya sekali lagi, ini bisa dikatakan berapa persen ini. Kalau misalnya Anda sudah paham ini, artinya sudah lebih dari 50% materi kuliah dari kendali presisi Anda sudah dengan baik, lebih dari 50%. Kalau misalnya Anda menguasai ini. Ya sebelumnya Anda bisa menggambarkan diagram blok ini, saya katakan waktu itu sekitar 20-30% Anda menguasai ilmu kendali proses, tetapi begitu Anda bisa mengeset parameter, apalagi kalau misalnya Anda datang ke pabrik, Anda tidak tahu proses modelnya seperti apa, Anda bisa membuat proses model ini dengan cara Anda ganggu sistemnya, kemudian Anda lihat output dari sistem itu sendiri, kemudian di situ dari kurva tersebut, Anda melakukan curve fitting, atau bisa juga dengan, kalau misalnya dia order 1 mudah sekali ya, begitu di harganya sama dengan 0,632, artinya Anda bisa mendapatkan tau-nya. Kalau misalnya ordernya order 1. Tapi kalau misalnya ordernya lebih dari 1, tentu saja agak rumit. Kalau misalnya Anda melakukan proses identifikasi, bisa. Kemudian Anda bisa membuat diagram seperti ini, gitu ya, semuanya lengkap. Kemudian Anda bisa melakukan independent simulator di dalam komputer. Anda bisa mendapatkan KC dan seterusnya gitu. Kita akan lihat sekarang ini bagaimana mencune dengan menggunakan dua metode. Metodenya adalah metode Ziegler-Nichols, yang satu lagi adalah Kuhn. Dua metode yang sudah lama sekali sebenarnya, metode yang sudah tahun 1940-an dikembangkan. Kita lihat kembali ke parameter dari kendali ini. Ada proporsional, proporsional diferensial, proporsional integral, dan juga proporsional integral derivatif. Kita lihat yang pertama yang proporsional, yang kasih saja. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan yang proporsional, itu biasanya memberikan overshoot, jadi istilahnya kalau misalnya inilah set point-nya dari sini, overshoot artinya dia naik, ya, itu proporsional, kemudian dia di situ saja bermain, dan selalu ada perbedaan antara set point dengan yang terbaca di situ. Jadi ini set point-nya di sini seharusnya terbacanya di atas. Itu disebut dengan, atau
kendali yang biasanya proporsional saja. Diikuti, jadi menghasilkan overshoot, dia naik, diikuti dengan osilasi, ada osilasi di situ. Nilai yang keluar atau C atau B tidak sama dengan set point. Perbedaan yang di set dengan yang terukur atau output disebut dengan offset. Jadi selalu ada perbedaan antara yang di set dengan yang aktual yang ada di pabrik itu. Dengan menggunakan PD, diferensial, jadi kombinasi antara proporsional dengan diferensial, overshoot-nya menjadi lebih kecil. Yang ini overshoot-nya lebih kecil daripada di atas. Kemudian dia juga sebenarnya karena tidak ada integralnya, kemudian dia osilasinya juga lebih kecil, dia tidak akan kembali ke set point. Jadi masih ada offset juga karena proporsional ditambah dengan diferensial. Kita sudah lihat sebelumnya, secara umum proporsional itu sering digunakan, PD ini jarang digunakan. Jarang digunakan PD karena tidak beda jauh dengan proporsional gitu. Sementara harus mengeset dua parameter. Jadi overshoot yang lebih kecil dan periode osilasi yang lebih pendek dibandingkan dengan kendali proporsional saja. Yang PI memiliki overshoot yang sama dengan proporsional, periode yang lebih besar, tetapi dia kembali ke set point, atau dengan kata lain offsetnya sama dengan 0. Setelah beberapa waktu, kelebihan dari integral adalah mengeliminasi adanya offset. Itu kelebihan dari integral. Jadi integral itu ada yang ini ya, yang warna hitam ini integral, proporsional integral, dia sama seperti proporsional, naik, kemudian setelah itu turun, tapi kelebihannya suatu saat dia akan mendekati sesuai dengan yang kita set. Itu yang PI. PID itu sebenarnya menggabungkan kelebihan dari PD dan juga PI. PD itu menurunkan overshoot, itu PD. Kemudian PI, dia kembali ke set point. Jadi PID ini overshoot-nya jadi turun, kemudian dengan cepat dia kembali ke sesuai dengan yang di set. Jadi PID ini yang kalau misalnya bisa di set parameternya itu yang umum digunakan di industri. Atau PI itu paling sering karena dia bisa sesuai dengan set point, ya, sesuai dengan kita inginkan harganya. Tapi kalau PD itu jarang digunakan. P itu antara sering digunakan sih. P dengan PID itu sering digunakan, PD jarang digunakan, PI itu lebih sering digunakan. Kemudian ini bagaimana kriteria kita katakan bahwa dia itu baik atau tidak, dilihat dari 3 parameter ini yang umum ya, ada ISE, integral of square of error. Jadi integral errornya kalau bisa sama dengan 0, kalau misalnya dia errornya sama dengan 0, artinya offsetnya tidak ada. Jadi tidak ada offset kalau misalnya errornya itu sama dengan 0. Jadi ini kriterianya saja untuk melihat sepanjang waktu diintegralkan sebagai fungsi waktu ya, sepanjang waktu fungsi waktu diintegralkan, dilihat seperti apa harga dari baik ASE maupun IAE maupun ITAE, ini semuanya mirip-mirip ya. Ini E pangkat 2, errornya pangkat 2, ini errornya mutlak, ini error mutlak kali dengan waktu. Jadi semuanya memberikan indikasi bahwa seperti apa penyimpangan dari yang di set atau errornya seperti apa. Kita akan lihat metode untuk tuning ini yang umum digunakan hari ini juga termasuk ya yang umum. Anda cari di internet, di Google, Anda cari Ziegler-Nichols, juga banyak informasi mengenai hal tersebut. Jadi Ziegler-Nichols ini mengembangkan suatu metode tuning yang kita tidak perlu tahu prosesnya seperti apa, proses modelnya. Jadi kita perlu tahu. Jadi kita langsung bisa datang ke pabrik sebenarnya, kemudian dari pabrik itu bisa langsung tuning, tapi hati-hati. Ya. Ini yang dikembangkan oleh 2 orang, engineers di USA dari Tyler Instrument Corporation di tahun 1942. Bayangin, lama sekali. Mereka sudah seperti apa ilmu kendali prosesnya. Belum ada komputer seperti sekarang ini ya. Masih komputernya, saya tidak tahu persis itu bagaimana caranya, tapi sistem kontrol sudah ada di zaman dahulu. Orang sudah bisa terbang dengan menggunakan pesawat. Orang sudah macam-macam ya, sistem kontrol sudah canggih. Bagaimana cara untuk melakukan tuning dengan menggunakan Ziegler-Nichols ini? Ada 3 tahap yang harus diikuti. Yang pertama, setelah proses berada dalam keadaan tunak pada operasi yang normal, ini di industri ini sebenarnya langsung dilakukan, hilangkan mode integral dan derivatif. Jadi kalau misalnya dia PID, hilangkan mode itu. Jangan pakai mode integral dan juga jangan pakai mode derivatif. Ambil saja modenya adalah mode proporsional.
Atau kalau misalnya itu tidak bisa dihilangkan, set harga dari tau A itu ke harga maksimum sebesar mungkin dan tau D-nya ke harga minimum sekecil mungkin untuk mengeliminasi pengaruh dari tau I dan juga tau D. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya tau I yang di set ke maksimum sebesar mungkin, tentu saja ini akan memberikan harga 0. Kemudian tau D-nya di set sekecil mungkin, ini tentu saja akan memberikan harga 0. Itu maksud yang di sini. Kenapa harus ini tau I-nya harus maksimum, kemudian tau D-nya harus minimum. Kalau misalnya nggak bisa dihilangkan ya, kalau nggak bisa diabaikan. Berikutnya, gunakan harga KC untuk mengganggu sistem. Jadi hanya KC saja yang digunakan untuk mengganggu sistemnya. Kemudian lihat responsnya. Jadi direcord hasilnya, responsnya direcord. Dari alat ukur itu dibaca, direcord, ada kurvanya. Jika responsnya kembali ke semula sesuai dengan set point, gunakan harga KC lebih besar. Naikkan harga KC hingga responsnya menunjukkan osilasi. Jadi osilasi yang tidak naik dan juga tidak turun. Dia osilasi saja gitu, tetap. Oke. Udah selesai. Kalau misalnya Anda udah mendapatkan kurva yang osilasi seperti itu, memang agak sulit ya. Ada naikkan pelan-pelan, kemudian lihat apakah dia berosilasi. Mudah-mudahan tidak mengganggu proses yang real ya. Anda harus lihat juga apakah kalau misalnya saya ubah mengganggu proses enggak. Tapi Anda butuh mungkin beberapa jam saja untuk mendapatkan kurva. Setelah Anda mendapatkan kurva, Anda bisa langsung mengolah. Yang berikutnya adalah harga KC dan periode osilasi. Itu Anda ambil sebagai KU-nya dan periodenya adalah PU. Jadi KC-nya sebagai KU-nya, sehingga dia osilasi ini ya, KC itu sebagai KU-nya, dan periode adalah PU. Dengan nilai KU dan PU yang didapatkan pada langkah 2, gunakan Ziegler-Nichols rules, jadi aturan dari atau metodenya dia ya, Ziegler-Nichols, yang diberikan pada tabel di sebelah ini, untuk menentukan parameter dari kendalinya, KC, TI, dan tau I, dan juga tau D. Jadi kalau misalnya Anda sudah dapatkan harga dari KU dan PU, KU ini adalah KC di mana dia osilasi, kemudian PU, waktu yang dibutuhkan untuk satu periode, jadi naik sampai dia turun lagi ke bawah gitu ya. Itu disebut dengan satu periode, bisa juga yang seperti gini, satu gelombang penuh, itu dikatakan dengan satu periode. Anda bisa mendapatkan harga KC kalau misalnya dia akan dikendalikan oleh proporsional saja. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan P saja modulnya, Anda butuh KC itu sama dengan 0,5 dikali dengan KU ini. Kemudian kalau misalnya Anda menggunakan PI, KC itu sama dengan 0,45 dikali dengan KU, kemudian tau I itu sama dengan PU dibagi dengan 1,2. Selanjutnya kalau misalnya menggunakan PID, KC itu sama dengan 0,6 KU, tau I itu sama dengan PU dibagi 2, dan tau D itu sama dengan PU dibagi dengan 8. Jadi ini metode Ziegler-Nichols. Metode yang lain, metode alternatif terhadap Ziegler-Nichols, walaupun sebenarnya Ziegler-Nichols ini juga ada macam-macam variasinya. Yang tadi mungkin baru variasi yang satu di internet, kalau misalnya Anda cari, itu ada beberapa variasi lagi mengenai metode Ziegler dari Nichols ini. Yang kedua adalah metode Quen-Kun. Ini dikembangkan tahun 1953. Saya tidak tahu persisnya di negara mana dan seperti apa sejarahnya seperti yang sebelumnya. Anda bisa cari detail di internet ya. Ini digunakan sebagai alternatif dari metode ZN. Jadi ZN ini yang umum digunakan di ini metode yang kedua atau alternatif. Metode Quen-Kun ini menggunakan metode open loop. Open loop itu artinya tidak dihubungkan dengan sistem kendalinya, di mana proses dipisahkan dari sistem kendali dan menempatkan mode manual. Jadi ini dibuka ya, tidak disambung, jadi ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian dihubungkan ke dalam suatu sistem yang lain. Kita bisa bermain di sini. Ini sebagai fungsi anak tangga, M itu diganggu dengan M gitu ya. Kalau misalnya ditransformasi Laplace, M itu menjadi M dibagi S. Kemudian dilihat seperti apa ini pengukuran ini. Ini G-nya berlebih. Sistem didapatkan, respon dari sistem didapatkan melalui pengukuran itu yang H ini. Jadi keluar di sini direkod. Ini sama seperti sebelumnya juga. Ziegler-Nichols juga setelah H ini harus direkod. Ini disebut dengan B ya. Begitu kita ganggu sistem dengan M, fungsi anak tangga, kemudian kita lihat respons dari sistem ini. Dia akan memberikan kurva yang seperti S ya. Setelah itu dari kurva ini Anda bisa dapatkan
slope-nya Anda tarik di tengah-tengah, sehingga di sini juga ada bagian yang kurvanya, kemudian di atas juga terlihat ada bagian yang kurvanya. Atau pada saat dia mengalami defleksi. Jadi di sini pertama dia defleksi, setelah itu lurus, kemudian mengalami defleksi kembali. Jadi antara defleksi yang satu dengan defleksi yang lain, itu ada slope-nya, itu ada tarik. Bisa saja ini antara satu orang dengan orang yang lain berbeda menarikannya. Tapi seharusnya kalau misalnya lihat dari kurva ini, ya, ini ada dia pertama membentuk kurva, setelah itu lurus, kemudian membentuk kurva lagi sebelah sana, ada tarik pas di garis yang lurus di sini, dan kelihatan di bawahnya ada kurva, dan di atasnya juga ada kurva yang melengkung. Ya, di bawahnya ada, di atasnya ada. Di situ ada tarik. Di situ Anda bisa mendapatkan yang pertama adalah harga dari atau konstanta dari TD-nya ini. Kemudian yang berikutnya Anda bisa mendapatkan slope-nya atau kemiringan, dan kemiringan ini kalau misalnya Anda dapatkan itu sama dengan BU dibagi dengan T. BU-nya Anda bisa mendapatkan dari respons ini yang ultimate, jadi U itulah ultimate. Yang maksimum ini berapa harga BU-nya. Itu Anda gunakan di atas. Jadi slope Anda dapatkan, BU Anda dapatkan, Anda bisa mendapatkan harga T yang kedua. Jadi TD Anda dapatkan, kemudian Anda bisa mendapatkan harga T ini dari slope. Nah ini sebenarnya caranya, tadi udah lewat ya. Setelah proses berada dalam keadaan tuna dan operasi normal, pindahkan sistem kendali ke manual. Berikan perubahan ke sistem M dan rekam atau catat nilai yang keluar oleh sistem B yang diperlihatkan oleh kurva berbentuk S. Jadi ini tadi. Kemudian tarik garis lurus berupa tangan, slope, seperti diperlihatkan pada gambar di sebelah ini. Anda bisa mendapatkan TD yang pertama, yang ini di bagian bawah TD. Kemudian setelah itu, Anda juga bisa mendapatkan T-nya, di mana T itu sama dengan BU dibagi dengan slope-nya. BU ini harganya di atas ini, kemudian slope-nya adalah kemiringannya. Anda bisa mendapatkan T. T itu sama dengan BU dibagi dengan S. BU adalah nilai ultimate dari B pada T yang sangat besar, dan S adalah kemiringan atau slope dari kurva tersebut. Nilai KP ditentukan dari BU dibagi M. Jadi BU dibagi M, Anda bisa mendapatkan nilai KP. Jadi di sini Anda dapatkan tiga nilai. Yang pertama adalah TD, ini yang di bawah ini TD. Yang kedua adalah T itu sama dengan BU dibagi S, BU dibagi dengan slope-nya. Yang ketiga Anda mendapatkan KP, KP ini adalah sama dengan BU dibagi dengan M. Setelah mendapatkan ketiga parameter ini, Anda tinggal masukkan. Ini dari buku Koch-Honner ya. Anda bisa cari juga di internet, mirip-mirip sepertinya atau sama persis. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan proporsional, KC itu sama dengan 1 dibagi dengan KP, dikali dengan T dibagi dengan TD. Tidak lain, KP, T, TD ini adalah yang ini tadi. KP, T, TD. Jadi yang tiga parameter yang Anda dapatkan dari kurva ini atau dari BU dibagi M atau dari analisis dari kurva ini. Kemudian kalau misalnya Anda menggunakan proporsional integral, Anda ini untuk proporsionalnya, ini untuk integralnya. Kalau misalnya PD, ini untuk proporsional, ini untuk derivatif. Kalau misalnya PID, ini untuk proporsional, integral, dan derivatif. Ya, kita sudah melihat metode tuning dari sistem kendali ini dengan menggunakan dua metode. Ziegler itu yang umum digunakan, kemudian Kohn-Kuhn itu merupakan alternatif dari Ziegler. Kita akan lihat contoh dari penggunaan tuning ini pada segmen yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.